di mana di modul 3.1 ada demonstrasi kontekstual, harus mewawancarai 2-3 KS, yang utamanya KS sekolah sendiri dan 2 KS lainnya di satuan pendidikan yang lain. Mungkin di sini Ayah akan bukan istilah mewawancara secara resmi ya Ibu ya, tapi berbagi ilmu, sharing, ngobrol santai mengenai pengambilan keputusan yang ada di sekolah. Mungkin ya Ibu secara tidak disadari, apalagi Ibu yang sudah banyak pengalamannya di sekolah, mungkin di berbagai sekolah pasti ada yang namanya itu masalah-masalah atau kasus-kasus gitu ya Ibu. Di sini yang akan ditanyakan, pertanyaan pertamanya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Neng sudah sudah memberi kepercayaan kepada Ibu untuk melakukan wawancara terkait dengan dengan pengalaman Ibu barangkali kaitannya dengan tadi yang dilema etika dan bujukan moral. Kalau tadi pertanyaannya mengidentifikasi itu biasanya dari hasil observasi oleh Ibu sendiri maupun baik dari laporan juga dari guru maupun siswa juga ada yang misalnya melalui obrolan atau sengaja guru mendatangi saya sebagai kepala sekolah untuk melaporkan sesuatu yang terjadi di kelas. Betul. Dan itu cara mengidentifikasi kalau itu pertanyaannya untuk mengidentifikasi. Betul. Mungkin di sini lebih ke arah ketika Ibu sudah mengidentifikasi masalah itu, jadi tahu ya masalah itu apakah masuknya ke dilema etika atau bujukan moral. Mungkin di sini di mana masalah yang masuk ke dilema etika itu bertentangan kebenaran dengan kebenaran juga. Kebenaran dalam artian bertentangan dengan nilai kebajikannya. Kalau kebujukan moral jelas ya Ibu mengetahui masalah itu apakah bertentangan benar dengan salahnya. Jadi Masya Allah dari situ Ibu sebagai kepala sekolah setelah mengidentifikasi dari berbagai sumber, observasi, laporan-laporan, sudah diketahui ada kasus antara dilema etika dan bujukan moral. Jadi ke pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya baik. Cara untuk biasanya kita itu melakukan musyawarah dulu, berdiskusi melalui rapat dewan guru untuk melakukan pertama identifikasi sesudah, kemudian yang kedua meninjau masalah tersebut, kasus yang tersebut dari berbagai aspek, misalnya dari aspek kepentingan siswa sendiri, lalu kepentingan sekolah, lalu kemudian dari segi etika dan moral, dari segi jangka pendek dan jangka panjangnya, dampaknya, ditinjau dari berbagai sudut gitu, sehingga pada akhirnya dari atas pertimbangan dari berbagai segi itu maka kita mengambil keputusan. Masya Allah, berarti sangat sinkron sekali dengan sekarang yang sedang saya jalani di pendidikan guru penggerak, di mana Ibu menjalankan pengambilan keputusan itu melihat dulu paradigma yang ada. Apakah tadi Ibu sangat jelas membeberkan apakah masalah itu berhubungan dengan individu lawan masyarakatnya, atau rasa keadilan lawan rasa kasihannya, atau kebenaran lawan kesetiaan, sampai menyinggung juga jangka pendek lawan jangka panjangnya. Karena menurut pendapat Ibu, pendidikan dan pengajaran itu bukan hanya siswa guru, tapi juga melibatkan banyak pihak, seperti orang tua, masyarakat. Jadi harus dipertimbangkan juga aspek yang lain yang lebih luas. Masya Allah. Ibu ke pertanyaan ketiga di sini, setelah mengetahui satu masalah itu udah diidentifikasi dari awal, masuk ke apakah kasus itu dilema etikanya. Nah, langkah
prosedur seperti apa yang biasa ibu lakukan selama ini? Langkah awal ya, Iya. jadi langkah pra awal maksudnya bisa boleh dibilang kita melakukan diskusi atau musyawarah. Kemudian langkah selanjutnya adalah misalnya ini supaya lebih lebih faktual, contoh aja ya yang pernah terjadi di SD Negeri Lombok 1 ini adalah pernah ada laporan seorang guru kelas 2 yang melaporkan bahwa ada siswa yang nakalnya keterlaluan galak dan dia suka menyerang temannya, bahkan sampai ada yang terluka karena anak itu terlalu agresif gitu memainkan mainan sehingga menyebabkan temannya ada yang terluka, bahkan bukan cuma 1-2 orang, jadi banyak temannya yang mengalami dampak dari kenakalan anak itu gitu kan. Dan orang tuanya banyak yang komplain kepada sekolah untuk menuntut agar anak itu dikeluarkan. Betul sekali. Dan kita kan itu sudah dilema ya kan. Di satu pihak kita harus mempertahankan anak itu karena walau bagaimanapun adalah tanggung jawab kita, dan di satu pihak ada tuntutan dari orang tua yang ingin anak itu dikeluarkan. Dan pada akhirnya setelah melalui diskusi musyawarah lalu kita tentukan anak itu tetap di sekolah, tidak dikeluarkan, namun belajarnya terpisah dibimbing oleh baik saya sebagai kepala sekolah maupun ada guru khusus yang diminta bantuan untuk membimbing anak itu. Betul ya, sehingga setelah anak itu memahami dan mungkin karena sudah berkembang itunya secara moral dan usianya juga bertambah, sehingga setelah dia mulai emosinya sudah mulai stabil, sudah bisa mulai dikendalikan, akhirnya dimasukkan lagi kelas dan sebenarnya alhamdulillah lancar gitu. Jadi itu kan ya melalui proses itu, melalui proses diskusi, kemudian akhirnya diambil keputusan dan dilaksanakan tindak lanjut atau pelaksanaannya bagaimana. Jadi tidak hanya terbatas diskusi tanpa mengambil tindakan, tapi langsung betul sekali. Jawaban ibu sangat-sangat luar biasa, masuk ke prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan. Itu tadi memikirkan apakah ibu berpikirnya berbasis tetap ke aturan atau mungkin ibu berpikirnya berbasis ke rasa peduli gitu. Karena ibu sangat peduli terhadap anak tersebut. Dan dari tadi jawaban ibu juga sangat menyinggung sekali ke ketika kita mengambil keputusan tidak akan pernah merugikan berbagai pihak. Ibu ikuti semua langkah-langkahnya dalam artian mengidentifikasi masalahnya terlebih dahulu, dari laporan observasi menentukan siapa yang terlibat di dalam kasus itu, lalu mengumpulkan fakta-fakta, menguji kebenaran segala sesuatunya, sampai melakukan investigasi opsi trilema dalam artian ibu akan memberikan keputusan tetapi tidak merugikan anak tersebut. Masya Allah, sangat-sangat luar biasa ibu. Nah, dari poin-poin yang tadi ya bu ya, yang ketika ibu semuanya pengambilan keputusan melalui langkah-langkah yang sudah ibu sebutkan tadi, hal mana nih bu, hal apa yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Yang sebenarnya semua juga penting ya, dan memegang peranan yang besar juga. Namun kalau harus memilih ya paling efektif itu barangkali melakukan tindakan langsung. Iya. Jadi tidak hanya mengumpulkan data dan fakta, tapi ada langsung tindakan langsung gitu. Betul sekali. Karena mungkin sebelum ke tindakan langsung itu karena ibu sudah mengetahui dulu fakta-fakta yang ada yang ibu betul sekali. Nah, di mana ada yang ibu anggap efektif, pasti di sini juga ke pertanyaan nomor 5, hal apa yang selama ini ibu anggap merupakan tantangan ya bu ya, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Tantangannya barangkali seperti kasus yang tadi ibu jelaskan, contoh misalnya kita agak kesulitan melakukan koordinasi dengan orang tua, karena tidak semua orang tua paham dan mengerti bagaimana menangani anak yang seperti itu. Jadi itu kendalanya, barangkali kita harus melakukan pendekatan yang terus menerus kepada orang tua terkait masalah yang dihadapi
sekali, Masya Allah, dan segala sesuatu masalah itu jelas selalu ada tantangan untuk menyelesaikannya. Tetapi ya karena ibu seorang itu kepala sekolah yang bijaksana, tidak akan pernah merugikan satu pihak manapun, di mana pas pengambilan keputusan itu terjadi ya ibu. Nah, di pertanyaan nomor 6 nih, apakah ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu itu langsung menyelesaikan di tempat hari itu juga, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya mungkin minggu depan atau bagaimana? Nah, seperti apa Bu bentuk atau prosedur yang ibu jalankan? Ya, barangkali kalau itu tergantung masalahnya ya. Kalau tapi untuk contoh kasus yang tadi, itu barangkali itu harus segera. Harus segera ditangani karena itu akan membahayakan yang lain. Kemudian setelah ada langkah-langkah yang akan kita tempuh, barulah dijadwal, misalnya ada kunjungan ke orang tua setelah seminggu, kecuali dengan orang tua. Lalu dilihat perkembangan anaknya seperti apa. Gitu. Kalau itu memang terjadwal kesannya. Kalau di awal-awal itu sesegera mungkin karena masalahnya memang urgen harus kayak Ya, bisa saya evaluasi kembali ketika ibu bilang, oh iya, kita harus tahu dulu bagaimana masalahnya. Apakah itu urgent, harus diselesaikan hari itu juga, atau bahkan harus ada pemikiran-pemikiran dulu, diselesaikannya nanti. Masya Allah, jawaban yang luar biasa ibu. Dan ke pertanyaan ke-7 nih, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika Bu? Sebenarnya dalam semua kasus, bukan hanya kasus dilema etika, Betul. Kita semua itu tidak tergantung kepada satu orang, tidak hanya tergantung kepada guru atau kepala sekolah atau komite, tapi kita semua seluruh stakeholder sekolah itu memiliki peranan yang penting. Dilibatkan ya. Oke, kalau begitu tidak segalanya dalam artian tidak di ibu semuanya gitu dalam keputusan, tetapi semua orang membantu ibu ketika memang mengambil keputusan untuk jalan yang terbaiknya. Ya siap Bu. Dan ini Bu, di pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan barusan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu mengambil keputusan dilema etika? Kalau ibu berprinsip bahwa semua yang kita alami ya, pengalaman apakah itu baik atau buruk adalah pembelajaran yang sangat berharga. Jadi banyak di samping kita bisa menyelesaikan masalah di sekolah, juga kita jadi terasah kita, baik saya sebagai kepala sekolah maupun guru dalam menyelesaikan masalah. Itu dari segi positif untuk kami dari pihak sekolah, dan tentu untuk pihak yang berkepentingan yang memiliki masalahnya akan terpecahkan masalahnya, sehingga misalnya contoh anak yang tadi, sehingga anak itu bisa bersosialisasi lagi dengan aman dan nyaman di sekolah tanpa merugikan anak yang lain. Betul. Semua jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sampaikan, Masya Allah, pokoknya luar biasa Ibu. Sangat tepat sekali dengan apa yang sekarang sedang saya pelajari, di mana memang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran itu adalah sesuatu yang tidak dianggap berat ya Ibu, karena memang ketika kita sudah mengetahui di mana ada kasus-kasus, apakah itu tadi kata Ibu tidak semuanya kasus dilema etika, ada juga rujukan moral, tetapi kalau kita sudah mengetahui paradigmanya, terus prinsip-prinsip berpikirnya, lalu langkah-langkahnya, insya Allah semua masalah itu akan mudah diselesaikan dengan cara baik-baik ya. Tidak ada yang sulit. Betul sekali. Dan kita tidak akan bisa berdiri sendiri untuk menyelesaikan masalah. Semua pihak yang ada di sekolah ini akan terlibat. Pokoknya Ibu luar biasa hebat. Nah, satu hal lagi di detik-detik terakhir nih, saya ingin minta nasihat nih dari Ibu ketika sekarang saya ada di pendidikan guru penggerak. Bagaimana saya harus bersikap dari sekarang ke depannya agar bisa menjadi seorang guru yang lebih baik lagi. Ya, pertama Ibu ingin mengucapkan selamat ya kepada Ani yang sudah berhasil lolos mengikuti seleksi calon guru penggerak gitu. Ini kesempatan yang luar biasa, dan menurut Ibu ini adalah suatu hal yang
tidak berani mengambil resiko dengan Betul. kesibukan, Betul dengan sekali. tugas yang lumayan menyita waktu. Betul. Nah ini dengan keuletan dan keinginan yang kuat untuk mengikuti ini, ya alhamdulillah gitu ya. Betul Selamat sekali. ya. Nah cuman ya, dan ibu barangkali kalau pesan ibu ya, Ya. pertama jalani seluruh prosedurnya dengan baik. Siap Ibu. Kemudian yang kedua, bukan cuma di teori, Betul. namun juga terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Karena guru penggerak itu benar-benar diperlukan, Betul. benar-benar diperlukan gitu. Harus ada dampak positif terhadap lingkungan sekolah gitu, dan harus memiliki visi ke depan setelah ini mau apa. Betul sekali. Ya, sehingga ibu Ai, Neng Ai itu ilmu yang diserap sekarang selama menjalani pembekalan sebagai calon guru penggerak itu akan berdampak positif dan akan benar-benar terrealisasi gitu. Tidak jangka pendek ya, Iya, tapi jangka panjang. panjang. Masya Iya. Allah, betul sekali Ibu. Dimana Ai menjalani pendidikan guru penggerak ini bukan berarti Ai istilahnya bisa atau pintar, semua orang juga pasti bisa. Mungkin karena memang berani mengambil resiko dan tidak beraninya mungkin, dimana ya memang ini resiko kita. Iya. Kita menjalani pendidikan guru penggerak dengan segala materi yang banyak, kesibukan lainnya, dan alhamdulillah bisa di titik ini, bisa bertemu dengan ibu di tugas ini, masya Allah yang luar biasa hebatnya. Dan the next ibu di pengajar praktik di angkatan 7, alhamdulillah nanti akan sama-sama sharing dengan para CGP lainnya, adik-adik angkatan mungkin ya Ibu ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu, dan saya juga tidak lupa mengucapkan selamat kepada Ibu untuk menjalani aktivitas menjadi seorang pengajar praktik juga. Pokoknya terima kasih sekali telah meluangkan waktunya. Mohon maaf bila mana kata-kata keluar dari Ai berlibat gitu Bu, tidak dimengerti sama Ibu, karena Ai juga sama-sama belajar. Biasanya kita ngobrol santai, sekarang mohon maaf kan ada perekaman, jadi ada rasa aduh gimana nih grogi nih menghadapi seorang ibu yang biasanya ya memang santai gitu ya, tapi kadang ya ada di momen ada manusiawi rasa grogi, takut gimana, takut salah, tapi bagus. Pokoknya terima kasih ya Ibu, alhamdulillah. Nah, bermanfaat ya obrolan kita hari ini. alhamdulillah pasti sangat poin-poin dari Ibu akan saya terus diingat untuk kemajuan saya ke depannya. Dan alhamdulillah wawancara dengan kepala sekolah dari SD Negeri Legok 1 sudah selesai dilaksanakan. Mudah-mudahan tidak hanya bermanfaat bagi saya sekarang di sini, tetapi bagi para pemirsa yang menyimaknya, yang menontonnya, mudah-mudahan sama bermanfaat pula. Mohon maaf bila banyak kekurangan di sesi wawancara ini, dan akhirul kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.